Ya, bismillah, kita hari ini akan membahas Islam, makna dan metode memahaminya. Bisa diperhatikan pertemuan kita pertama atau bab pertama kita kali ini tentu akan membahas materi yang pokok ya di dalam Islam ataupun yang lebih substansi dalam ajaran Islam, yaitu apa itu maknanya, tujuan dan metode memahaminya. Sebelum beranjak ke materi, ada beberapa poin atau tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita diharapkan mampu memahami makna Islam secara etimologi dan terminologi, memahami ruang lingkup ajaran Islam, aspek pokok dan keutuhannya, memahami tujuan diturunkannya ajaran Islam atau maqasidus syar'iyyah, juga menggunakan beberapa metode untuk memahami Islam secara utuh. Itu poin-poin pembelajaran kita hari ini. Untuk sebelumnya, kita akan memahami dulu. Sebelum kita memaknai apa itu Islam, kita coba untuk persepsi bahwa ada beberapa hal yang seringkali keliru di dalam memahami Islam. Misalnya ada perbedaan pendapat yang saling pada akhirnya saling menyalahkan, mengkafirkan, bid'ahkan dan lain sebagainya, atau juga bisa saja menjadi keluar dari Islam. Mengapa itu terjadi? Ada kesalahan apa di dalam memahami Islam itu? Nah, kita akan coba tampilkan beberapa objek ataupun fakta ya bagaimana dalam kesalahan dalam memahami Islam, yaitu kesalahan di dalam memahami Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pokok ajaran Islam tentu menjadi hal yang urgen di dalam memahami Islam. Nah, dalam upaya memahami Al-Quran itu seringkali adanya kesalahan. Kesalahan apa saja yang memungkinkan terjadi di dalam memahami Al-Quran? Nah, kita coba langsung ke ayat. Ya, silakan barangkali bisa dibuka ayat Al-Quran surat 193. Boleh dibuka kembali Al-Qurannya? Nah, kita coba lihat ya. Di dalam suratul Baqarah ayat 193 Allah berfirman. Bisa dilihat sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Shadaqallahul azim. Kita lihat terjemahnya. Kita lihat arti dari ayat yang barusan kita baca. Waqatiluhum, dan perangilah mereka. Hatta, sehingga la takuna, tidak ada lagi fitnatun, fitnah. Wa yakuna dinu lillah, dan menjadi agama bagi Allah. Fa in tahau, maka jika mereka berhenti, fala udwana, maka tidak ada lagi permusuhan, illa 'alal dhalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Kira-kira apa yang sepintas yang kita bisa temukan dari terjemah ya ataupun arti dari secara tekstual Al-Qur'an yang kita baca barusan? Dari terjemah yang kita baca barusan, dan perangilah mereka gitu ya sampai tidak ada lagi fitnah. Mereka di sini mungkin kita lihat di sini adalah orang-orang kafir ya. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim.
Jadi sepintas kita bisa memahami bahwa adanya perintah memerangi orang kafir di dalam ayat ini. Gitu ya. Kalau misalnya kita hanya melihat ayat ini saja, tentu akan menimbulkan gairah gitu ya untuk membunuh gitu ya, atau memerangi orang lain ataupun orang kafir. Karena ini sudah diperintah Allah kan begitu. Namun apakah demikian maksud dari ayat ini? Tentu tidak demikian kalau kita lihat konteks ayat secara luas. Bisa kita lihat ayat surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, ayat 190. Bisa dilihat. Ya, di sini Allah berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah. Wa qatilu fi sabilillah. Dan perangilah mereka di jalan Allah. Alladzina, siapa mereka itu? Alladzina yuqatilunakum. Orang-orang yang memerangimu. Wala ta'tadu, tetapi jangan melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini menjadi keterangan, menjadi batasan dari ayat yang tadi kita barusan baca. Ya, ini kalau misalnya hanya melihat ayat itu saja, kita akan bisa jadi salah dalam memaknai Al-Quran. Kenapa? Karena hanya melihat ayat tentang perintah memerangi saja, tanpa melihat batasan siapa yang harus diperangi. Kan gitu. Yaitu dalam surat 90 atau ayat sebelumnya dijelaskan, yaitu orang yang memerangimu. Jadi kita boleh memerangi orang yang memerangi kita. Gitu. Itu konteksnya. Bisa jadi yang kalau orang-orang, maaf, barangkali teroris ya, ataupun yang melakukan aksi teror, hanya contohnya melihat ayat yang ini saja gitu. Pokoknya ada di mana orang kafir, ada kezaliman, pokoknya kita perangi dengan cara apapun, kalau boleh jadi dengan kekerasan, bahkan menghilangkan nyawa. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kesimpulannya, kurang lebih di dalam kajian secara sederhana kita hari ini barusan dibaca ayat 93 dan 90, 190 menunjukkan bahwa di dalam memahami Al-Quran, kalau hanya secara parsial, secara bagian tertentu saja, tanpa melihat secara keseluruhan, akan terjadinya kesalahan dalam memahami Islam. Sehingga itulah mengapa barangkali Islam seringkali dikonotasikan, saudara, itu menjadi agama yang penuh dengan kekerasan. Agama teroris, kan begitu ya? Ketika misalnya negara Timur Tengah atau negara apa yang dilanda konflik, itu biasanya negara-negara Islam ataupun negara masyarakatnya Islam. Ada kelompok terorisnya, Al-Qaeda gitu ya. Atau sekarang itu ISIS gitu kan, Islamic Suriah apa in Iraq State gitu ya, ISIS gitu ya. Itu kan berarti basisnya Islam. Nah, mengapa terjadi demikian? Nah, kurang lebih inilah yang terjadi. Jadi salah penafsiran begitu ya di dalam memahami Al-Qur'an. Bukan salahnya Al-Qur'an, enggak Al-Qur'an, tapi salahnya oknum yang memahami Al-Quran secara serampangan. Jadi ada satu poin yaitu ya salah tidak memperhatikan munasabah ayat. Munasabah ayat itu adalah hubungan antara ayat dengan ayat yang lain ataupun dengan dalil ataupun teks agama yang lain. Selanjutnya yang kedua, kita bisa lihat di sini ya bersama-sama ayat yang menyebutkan Al-Hujurat ya, surat Al-Hujurat ayat 7 disebutkan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nah, yang di garis merah ya. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semuanya
anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya di dalam diri kalian, di dalam kelompok masyarakat kalian, Rasulullah pasti ataupun terdapat Rasul Allah, utusan Allah. Ya. Nah, kalau hanya memotong saja ayat ini, bisa saja itu menjadi keterangan atau dalil adanya nabi-nabi palsu ataupun rasul yang mengaku dirinya sebagai rasul. Gitu ya. Kenapa? Karena ya udah jelas Al-Quran melihat di sini adanya setiap utusan atau setiap komunitas, masyarakat, umat itu pasti ada rasulnya. Betul. Tapi kita lihat dari segi bahasanya, gitu ya. Tadi kan dari segi hubungan, kalau segi sekarang dari struktur bahasanya. Nah, di dalam salah satu ilmu bahasa Arab yaitu ilmu nahwu, gitu ya, yang membahas tentang sistematika bahasa, gitu ya, Arab, adanya misalnya di sini ada wa'lamu anna fikum Rasulullah. Anna fikum Rasulullah itu kalimatnya kalau dalam bahasa apa ilmu tersebut ya, ilmu nahwu itu susunannya itu mubtada khobar atau isim inna dan khobar inna gitu ya. Hmm. Harusnya susunan yang normalnya gitu ya. Anna Rasulullah hu fikum. Nah, gitu. Tapi ini dibalik oleh Allah. Anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah atau itu harusnya begini, sesungguhnya di dalam setiap apa sesungguhnya Rasul Allah itu ada di dalam di setiap umat. Nah, ini dibalik. Jadi harus anna fikum Rasulullah. Maksudnya apa? Ada khasyar. Nah, dalam bahasa ada kaidah ketika mendahulukan khobar atas mubtada itu menunjukkan hasyar atau keterbatasan atau membatasi. Maksudnya apa? Jadi tidak semua umat, semua zaman itu ada Rasul dan nabinya. Buktinya apa? Dikaitkan dengan apa? Rasulullah wa khataman nabiyyin bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Jelas ya. Jadi dibatasi oleh keterangan yang lain yang menyebabkan Nabi Muhammad adalah apa namanya penutup atau penyempurna dari nabi dan rasul. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang harus perlu kita lebih luas lagi memahami Al-Quran itu supaya tidak adanya kesalahan. Selain yang tadi ada kesalahannya itu apa? Jadi biasanya dalam memahami Al-Quran ya kesalahan yang menjadi dasar kenapa salah gitu ya. Itu ada sebelum mengkaji Al-Quran ataupun sumber ajaran Islam diisi sudah pemahaman sendiri sehingga ketika mengaji ayat tersebut cenderung membenarkan pemahaman yang dimiliki atau memahami ayat sesuatu dengan keinginannya. Contoh, misalnya tentang sering ramai nih ya polemik misalnya tentang kebolehannya poligami bagi laki-laki ya gitu ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba itu kan. Itu saja yang diambilnya. Kenapa? Karena ingin ada motivasi poligami misalnya. Fankihu maka nikahilah perempuan ma tobalakum minan nisa dari perempuan yang kamu inginkan masna wasulasa waruba di samsu kan gitu ya. Dua, tiga atau empat. Karena dasarnya ingin menikah lebih dari satu. Ya sudah, begitu maksudnya. Meskipun ya tadi di ayat selanjutnya, wa in khiftum alla ta'dilu wahidatan kan gitu. Jikalah kalau ya kalian mengkhawatirkan tidak berbuat adil, tidak bisa adil, maka lebih baik satu. Nah, itu saja. Jadi kalaupun dilanjutkan atau di ayat sebelumnya, di konteks yang lebih luas, sebetulnya ayat itu berbicara tentang hak anak yatim. Bukan semata-mata tentang pernikahan. Begitu. Jadi bukan dalam arti laki-laki boleh aja semuanya gitu. Memang boleh di capture ataupun diambil hukum bahwa kebolehan 2 3 4 ya itu boleh. Namun konteks secara sosialnya adalah tentang pengasuhan anak yatim. Jadi ketika itu secara asbabul nuzulnya gitu ya. Ayat itu berbicara tentang ketika adanya peperangan zaman Rasul, ya, para sahabat banyak yang meninggal. Otomatis meninggalkan istri dan anak. Ya. Nah, banyak janda-janda dan yatim piatu. Maka dari itu, boleh kita menikahi janda-janda itu yang memiliki anak yatim ataupun anak yatim yang sudah balik dewasa dan meninggalkan punya harta,
Silakan, daripada kamu mengangkat itu menjadi anak angkat gitu ya, mengelola hartanya tanpa apa, dengan batil, hanya mengais keuntungan duniawi, materi, lebih baik silakan dinikahi, gitu maksudnya. Kelola hartanya, sambil memiliki kemanfaatan dari harta yang ditinggalkan keluarganya. Tapi batasannya baru hanya ataupun boleh hanya sampai 4. Begitu, kan begitu. Tapi karena sudah ada ingin ya mungkin ya dorongan nafsu tadi, kan Rasul juga wah gitu kan, poligami lebih dari satu. Ada Rasul mah kan Rasul kan gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyun yuha. Tidaklah aku mengucapkan suatu ucapan selain atas bimbingan wahyu kan begitu. Bahkan meskipun ya Rasulullah poligami gitu ya, menikah lebih dari satu, itu yang selama yang poligami hanya beberapa tahun dari lamanya monogami dengan Siti Khadijah kan gitu. Itu juga setelah Siti Khadijah meninggal, barulah beliau Rasulullah menikah dengan lebih dari satu. Dan itu pun juga dengan janda-janda yang tua yang meninggal suaminya karena perang, yang tidak ada apa harta dan seterusnya, menyelamatkan, misi utamanya menyelamatkan, bukan atas dorongan hawa nafsu. Jadi kalaupun nanti pembenarannya alasannya seperti tadi ya itu tidak dibenarkan. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, kurang memahami gaya bahasa Al-Qur'an. Ya seperti tadi, jika ada ilmu-ilmu bahasa Arab yang tidak dikuasai, akan adanya kekeliruan gitu ya. Makanya harus hati-hati lah. Seperti Imam kata Al-Maududi, jika ketidakpahaman seorang tentang uslub, ya, gaya atau dan gaya bahasa, ya, seluk beluk gitu ya, bahasa Al-Quran sering menjerumuskan kepada pemahaman yang berbeda dengan maksud Al-Quran yang sesungguhnya. Maksudnya tadi, Al-Quran itu semacam apa ya, sebuah fenomena, sebuah apa ya, yang harus ya sebuah fakta fenomena mujizat gitu ya, wahyu Allah yang harus didekati dengan alat, dengan apa namanya, media-media yang diperlukan, perangkat gitu kata. Perangkatnya apa? Ya ilmu-ilmu bahasa Arab gitu ya di antara. Selain ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ayat yang dikaji dan seterusnya. Kalau tidak punya itu, saya sarankan tentu jangan menangani Al-Quran secara sendiri. Kenapa? Bisa saja tersesat di dalam pemahaman. Selanjutnya, nah, ini gagal dalam Al-Quran ya tadi. Sekarang hadis. Apakah bisa salah dalam hadis? Bisa. Dalam artian tidak sesuai gitu ya dengan apa yang dikehendaki. Hadis itu tentu adalah yang disandarkan kepada Nabi dan Rasul. Ya. Jadi sesuatu yang diucapkan, yang dilakukan, yang ditetapkan oleh Rasul itu hadis atau sunnah. Nah, Rasulullah ketika itu pernah bersabda tentang sholat. Solu kama ro'aitumuni sholli. Solu, sholatlah kalian semua kama ro'aitumuni. Seperti atau sebagaimana kalian melihatku. Ro'a melihat, melihatku ni usolli, sholat aku. Ya, itu hadisnya. Nah, tidak redaksinya dua seperti yang di bawah. Solu kasolati. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Tapi menurut bahasa Indonesia mungkin seperti sama-sama saja ya artinya, maknanya. Yang kedua, lihat atau yang ketiga, solu ke usolli. Sholatlah kalian seperti sholatku. Itu juga hampir seperti sama. Tapi secara bahasa Arab itu berbeda antara yang pertama dan kedua dan ketiga. Maksudnya apa? Coba. Kalau hadis itu solu ka solati atau solu ka usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat, sholatlah kalian seperti sholatku, berarti kita dituntut untuk bisa seperti 100% sholatnya Rasul. Dalam artian kuantitasnya, kualitasnya. Sanggup nggak kita mengikuti Rasul sholat? Yang wajib oke lah, yang 5 ya. Kalau sunnahnya, semua umat muslim, misalnya tahajud, tengah malam, 2/3 akhir malam, sholat rakaat pertama, ya, bukan Falak bin Nas, tapi Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu dua surat paling banyak ayatnya, satu rakaat. Rakaat kedua, Al-Anisa dan Al-Maidah. Itu satu rakaat. Itu hampir 1,5 jam. Lebih bahkan. Kan gitu.
Bisa jadi sampai kaki beliau eh, sakit lah gitu ya, macam bengkak-bengkak gitu. Saking apa lamanya sholat. Sehingga istrinya bertanya ya, ya kenapa Rasul sampai demikian sholatnya gitu ya, sampai kakinya bengkak sakit. Jawab Rasul apa? Afala tuhibbu anna abdan syakur. Apa kau tidak senang jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya apa jawaban dari itu? Bahwa Rasulullah sholat yang demikian lamanya, yang kuantitasnya banyak, kualitasnya bagus, itu hanya menurut beliau sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Bukan kewajiban, tapi rasa syukur. Nganuhunkeun. Ya. Tuh, itu luar biasa. Kita mah gimana ya? Yang wajib juga kadang suka ada tertinggal, suka telat, ataupun mungkin lupa kan gitu. Bagaimana bisa mengikuti sholat Rasul? Artinya, sholatlah seperti aku sholat itu berat sekali kalau seperti Rasul. Tapi, kata Rasul, ro'aitumuni usolli. Ro'a itu melihat. Nah, jadi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi, sahabat melihat Rasul sholat begini, tangannya begini, atau tangannya begini, di bawah di sini dan seterusnya, ada yang di bawah, ruku begini dan seterusnya. Itu melihat sahabat dalam waktu tertentu bisa beda-beda, sehingga bisa saja berbeda-beda, gitu ya. Sudut pandang melihat Rasulullah sholat di kanan dan di kiri bisa beda, di belakang atau di depan bisa berbeda, kan gitu ya. Dan perbedaan melihat itu para sahabat diwariskan atau diriwayatkan kepada murid dan turunan ke bawahnya sampailah kepada kita gitu. Nah, itu tidak disalahkan oleh Rasulullah, silakan gitu. Kadang banyak riwayat amalan ataupun yang dibenarkan dibolehkan oleh Rasulullah yang dilakukan oleh sahabat. Ada doa istidal yang saya tadi bacakan dalam mukadimah apa sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban apa lakal hamdu gitu ya. Ada yang doa gitu yang dibacakan oleh sahabat. Siapa yang baca tadi doa ini? Kata Rasul, kata sahabat yang membaca, saya Rasul. Banyak malaikat yang mendoakan kamu. Artinya silahkan dibaca. Gitu. Nah, kan seperti itu. Jadi sesuai dengan keyakinan atau yang dipahami. Jadi sehingga kesimpulannya jika melihat suatu yang berbeda dalam praktek fikih, praktek sholat contohnya, kita jangan terlalu alergi dengan perbedaan itu. Karena apa? Karena memungkinkan itu semua perbedaan itu memang dibenarkan di dalam syariat atau fikih Islam. Nah itulah barangkali contoh. Nah ketika misalnya tidak paham ini hadis ini, bisa saja ada cokro ini Rasul sholat begini, yang lain masalah. Nah, tidak akan adanya kesimpulan seperti itu kalau kita memahami hadis secara utuh, gitu ya. Nah kita sekarang sudah melihat kesalahan-kesalahan dalam memaknai Islam. Lalu bagaimana apa sebetulnya Islam itu? Nah secara kata etimologis gitu ya. Ada 3 asal kata yang membentuk kata Islam. Meskipun banyak gitu ya, tapi para mayoritas ulama menghimpunnya yang paling dominan adalah 3. Aslama, salama, dan salama. Aslama artinya berserah, diri, taat, dan patuh. Kemudian salama, damai, aman, sejahtera. Dan salama, keselamatan dan kebahagiaan. Membentuklah kata Islam. Jadi kata Islam sendiri berarti kata menyerahkan diri, damai, dan sejahtera. Itu katanya bisa menjadi satu keutuhan yang utuh. Kenapa? Esensi dari Islam adalah berserah diri. Menyerahkan diri kepada Allah. Taat. Ya Allah kata Allah begini, ya kita nurut. Kata sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Kalau membangkang, tidak menerima, ya bukan Islam. Kalau taat patuh, kita akan mendapatkan kedamaian, aman, dan sejahtera. Kalau sudah damai hati kita karena patuh pada Allah, gitu ya, maka akan kehidupan kita selamat kan gitu ya. Kalau kita nurut sama orang tua kan biasanya kita akan lebih aman gitu ya.
Nah, ke orang tua saja kan begitu. Kalau kita taat, taat patuh kepada orang tua, kata orang tua A, kita lakukan A. Nah, akan damai. Apa damai itu ya? Tidak dicarekan gitu ya, tidak dimarahi. Setelah tidak dimarahi apa? Ya diberikan kebahagiaan dan keselamatan juga, jajan, buruhna kan gitu. Nah, apalagi sama Allah. Itu gambarannya. Itu Islam. Jadi jika kita hari ini merasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia, bisa jadi kita hari ini sedang tidak berislam, tidak patuh pada Allah yang menciptakan kita. Itulah esensi. Jadi kunci dari Islam kita benar, yakin benar adalah tadi, damai tidak, bentuk kepasrahan tidak pada Allah, atau ego kita sendiri nafsu, atau bahagia tidak kita menjalani Islam ini. Demikian ya. Nah, secara terminologis, suatu ajaran wahyu agama yang turun pada Allah, turunkan Allah maaf kepada Nabi Muhammad yang dalam bentuk petunjuk dan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, gitu ya. Jadi intinya seluruh aturan yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad diberikan kepada umatnya. Untuk apa? Kebahagiaan kita. Jadi sebetulnya Islam itu kepentingannya adalah siapa? Kita, ya, manusia, bukan Allah. Kalau Allah tidak menurunkan ajaran Islam, syariat Islam, merugi nggak Allah? Tidak. Tetap saja dengan kemahamutlakan. Tapi yang membutuhkan adalah kita. Coba bayangkan, hari ini Anda memegang HP, kan betul ya? Kalau di depan Anda ada laptop. Ketika pertama kali membeli dari toko, dalam dus atau kardusnya, selain produknya, HP atau laptop, apa saja selain itu? Plastik, gitu ya? Bubble atau apa, pengaman. Dan yang penting ada apa? Ada kertas buku panduannya. Atau dan juga garansi kan gitu ya biasa. Nah, manual booknya pasti ada. HP saja, laptop saja, atau televisi saja yang memiliki apa namanya, yang ciptaan manusia punya manual booknya, gitu ya. Apalagi manusia yang diciptakan Tuhan yang menciptakan HP dan laptop, pasti ada manual booknya, petunjuknya. Cuman kadang-kadang kita yang tidak mau diberikan, kan itu. Islam lah yang memberikan petunjuk itu. Padahal itu kita harus selalu ingat dan sadar bahwa kita itu manusia yang diciptakan, harus ada kewajiban dan apa namanya ketaatan kepada yang menciptakan. Kenapa? Kira-kira selain lupa gitu ya. Kita tuh merasa hidup atas hidup dirinya kita sendiri. Padahal kita tuh diciptakan. Nah ini dalam ajaran Islam itu ya, istilah sempurna gitu secara syariat. Ayat ini Al-Maidah ya ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati 'alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu sempurnakan 'alaikum nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam. Aku ridho atasmu Islam sebagai agama. Jadi ini menegaskan tentang Islam sebagai agama yang Allah ridhoi dan telah sempurna secara syariat. Dan ini sebagian ulama, mayoritas ulama menyebutkan ayat terakhir turun kepada Nabi. Gitu. Nah di sini juga dijelaskan ad-din, agama. Ya. Din itu ya, aturan hidup ya secara umumnya. Jadi dari A sampai Z yaitu din gitu, dalam hidup kita. Nah Islam kata Islam. Yang menarik saudara ya, Islam itu sebetulnya nama ajaran Allah untuk seluruh umatnya manusia, seluruh makhluknya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu Islam. Gitu ya. Hakikat atau substansi ajaran. Apa yang membedakan? Syariatnya, bentuk ajarannya. Salatnya ada, ada. Saumnya ada, puasanya ada, ada. Nabi-nabi sebelumnya. Namun teknisnya atau bentuknya, pelaksanaannya, metodenya berbeda-beda. Ada yang puasanya makan gitu ya, saja bahkan satu hari satu malam, ada yang puasanya itu tidak berbicara kan gitu ya, ada yang tidak boleh keluar rumah atau apapun, bisa saja berbeda-beda. Tapi yang paling sempurna adalah Islam, ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebagai penyempurna ajaran sebelumnya.
Anda tahu tidak siapa yang paling pertama makhluk Allah ciptakan? Nabi Adam? Bukan. Nabi Muhammad. Pekat itu menurut para ulama yang paling pertama diciptakan adalah Nabi Muhammad sebetulnya. Namun yang paling akhir Nabi diutus ke bumi adalah Nabi Muhammad. Itu apa? Menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sebagai penyempurna penutup dari para nabi. Kalaupun berjenjang lah gitu katakanlah kesempurnaan ajaran Islam itu ya SD itu 6 tahun, ada ujiannya, selesai. Naik lagi kan tidak berhenti semua sampai SMP, SMA, S1, S2 sampai paling puncak S3. Nah, pendidikan ada ujiannya dan seterusnya sampai S3. Itu mentok. Nah, itu kan Anda tahu ini tahapnya SD, tahu tentang SMP. Jadi sesuai dengan kapasitasnya. Nah, yang paling akhir atau semua itu paling tinggi. Nah, itulah Islam yang ada dalam ajaran Islam Nabi Muhammad SAW. Jadi sempurnanya itu ya memang sempurna penyempurna. Apakah tidak sempurna ajaran sebelumnya? Sempurna pada waktunya, sesuai dengan zaman. Oke. Nah, apa saja ruang lingkupnya dan aspek dinul Islam itu? Ada 3. Mayoritas ulama mengkonsepsinya, mengabstraksinya. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah berbicara tentang konsepsi kredial, keyakinan, ya. Sifatnya abstrak gitu ya. Biasanya ya itu di dalam hati, dalam diri kita masing-masing. Tidak nampak terlihat. Ada syariah. Syariah itu wujud atau aktualisasi perilaku kita dari keyakinan akidah tadi. Akhlak itu manifestasi ataupun hasil akhir dari akidah dan syariah yang sifatnya perbuatan, perilaku dan lahiriah gitu ya. Gitu. Nah, akidah itu aspek yang paling mendasar, yang paling pokok dasar di dalam diri kita dalam dinul Islam. Kenapa? Yaitu hubungannya dengan keyakinan. Sehingga tidak boleh kita memaksakan keyakinan dengan orang lain ya. La ikraha fiddin. Karena apa? Karena itu hubungannya apa ya? Individu gitu, urusannya dia, hati dia. Nah, akidah berbicara tentang keimanan, keesaan, ketauhidan kepada Allah ya. Juga kepada hal-hal gaib yang diwajibkan oleh Allah pada malaikat, kitab, nabi, rasul, qada dan hari kiamat. Semuanya dibahas di dalam akidah itu. Nah, ini menjadi pondasi kalaulah di sebuah bangunan rumah itu, akidah itu. Akidahnya robohlah semuanya. Makanya haruslah hati-hati kita di dalam menjaga akidah kita. Jangan menuhankan selain Allah ya. Kita mungkin tidak sadar seringkali banyak hari ini kita menuhankan selain Allah. Maksudnya apa? Ya menyandarkan diri kepada selain Allah. Padahal Allah mampu untuk memberikan kehidupan kita meskipun tanpa sesuatu yang kita anggap sebagai sandaran itu. Ya. Apapun itu. Bisa saja kita kalau orang tua dianggap sebagai segalanya, memang dalam konteks kemanusiaan iya, yang harus kita sayangi, yang berjasa dan sebagainya. Tapi dalam konteks kehidupan dan keyakinan tidak boleh, misalnya Anda tercetuk gitu ya, kalaulah tidak ada orang tua saya, nggak mungkin saya pasti begini. Itu pernyataan seperti benar, tapi salah dari konteks akidah. Kenapa? Harusnya begini, atas izin Allah, kalaulah tidak ada orang tua, saya tidak akan sampai besar seperti ini. Jadi harus ada izin dan memang kehendak Allah. Kenapa? Karena orang tua pun tidak berdaya dan berkekuatan kalau tidak ada izin dan kekuatan dari Allah. Kan begitu. Seperti kasih sayangnya orang tua kepada kita, siapa yang meminta? Siapa yang mengkondisikan? Ujung-ujungnya ke anak sorangan. Kan gitu. Siapa? Kan fitrah. Siapa yang memberikan fitrah itu? Ya Allah. Ujung-ujung ayah kan karena hati seperti anak ayam gitu ya disayangi oleh induknya. Kalau Anda ganggu kan wah, padahal yang mengganggu lebih besar dari ayam itu, tapi karena kasih sayang itu insting kasih sayang ibu dilawan gitu, dijebret kan gitu ya. Nah, itulah akidah gitu ya. Sebenarnya syariah itu ya bentuk bentang tubuh agama itu sendiri dari mulai syahadat, sholat, saum dan seterusnya. Jadi wujud dari akidah mah di dalam hati, syariah mah yang ternampak di dalam perbuatan.
Jadi kalau misalnya ada yang malas sholat, bisa saja itu keimanannya kurang kuat. Kan gitu kesimpulannya. Nah, kalau sudah baik, sudah benar akidahnya, insya Allah akhlaknya baik, mulia. Kenapa? Karena akan manifestasi dari akidah dan syariat. Begitu. Itu ya. Akhlak itu yang akhir. Sehingga ada hadis yang Rasulullah menyatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Di samping memang akhlak ketika itu memang tidak baik, bejat gitu, jahiliyah, segi moralitas. Dalam konsep din ini, akhlak itu menjadi semacam ujung tombak atau akhir manifest dari akidah dan syariat. Akhlaknya baik, insya Allah itu cerminan dari syariat dan akidah yang baik. Gitu maksudnya. Jadi, aku diutus sebagai untuk menyempurnakan akhlak, itu di dalamnya terdapat akidah dan syariat. Seperti itu. Nah, kenapa Allah menurunkan syariat itu? Di samping memang untuk kita manusia. Nah, untuk apa sih betul? Yang pertama, menjaga dan memelihara agama. Jadi adanya turunnya syariat Islam itu supaya apa? Ajaran atau syariat Allah tetap ada eksis di dunia ini. Nabi Adam kan membawa syariatnya, risalahnya dari Allah. Nuh, Ismail, Ibrahim, Musa, Isa dan sampailah kepada Nabi Muhammad. Adanya Islam itu ya untuk tetap adanya yang mengajak beribadah pada Allah, ya, dan menjaga dan memelihara jiwa. Adanya syariat Islam itu yang isinya larangan, perintah, anjuran, himbauan, gitu, kebolehan, itu untuk menjaga jiwa kita. Contohnya misalnya dalam syariat Islam atau hukum Islam, kita tidak boleh dilarang membunuh. Jangankan manusia, hewan yang tidak berdosa, yang dilindungi terutama, tidak boleh kan dibunuh. Tanaman yang tidak punya salah misalnya kita dilarang. Kenapa? Ya, untuk apa? Menjaga jiwa manusia. Ada keterangan barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia dianggap sebagai membunuh umat seluruh manusia seluruh. Artinya sangat dijaga dalam syariat Islam itu jiwa kita. Sehingga ada kisos gitu ya. Kalau potong tangan, potong anggota telinga kanan ya harus dibalas dengan tangan. Ya meskipun dengan ada aturannya, fikihnya gitu ya. Tapi pada prinsipnya semua itu untuk memelihara jiwa kita. Nah, memelihara akal. Misalnya kita dianjurkan untuk apa? Belajar hari ini misalnya atau belajar agama, belajar ilmu apapun. Untuk apa? Akal kita sehat. Kalau akal itu beda ya, ya semakin digunakan itu bukan semakin tumpul, tapi justru semakin tajam. Kan gitu. Belajar ataupun dilarang meminum minuman keras gitu ya. Khamar, miras yang sedang ramai misalnya. Nah, itu kenapa dilarang? Dibolehkan dalam Islam. Kalau agama lain mungkin ada yang membolehkan, bahkan ada yang istilahnya menjadi budaya, kearifan lokal tertentu. Tapi dalam Islam itu dilarang. Kenapa? Ya karena merusak akal, merusak jiwa juga, merusak kesehatan mental. Iya, bahwa ada manfaat betul. Pemanafiuha gitu ya. Apa? Aksaru min naf'ihima gitu ya. Kalau istilahnya mafsadatnya itu lebih besar dari manfaatnya. Sehingga dalam proses pengharaman miras ini, khamar ini kan cukup panjang. Karena memang miras ataupun arak, khamar di Arab ketika itu memang sudah menjadi budaya. Seperti kita minum teh gitulah. Tapi dalam Islam itu dilarang. Karena merugikan kita. Nah, kemudian yang keempat, menjaga atau memelihara harta. Adanya zakat, adanya nanti mungkin di bidang muamalah gitu ya. Ada sedekah gitu ya, tidak boleh mencuri, tidak ada hak kepemilikan dan seterusnya itu semuanya untuk menjaga harta kita tetap pada prinsip keadilan gitu ya, seperti itu. Kenapa riba dia larang, diharamkan? Karena adanya ketidakadilan ya, kerugian, kezaliman gitu. Jadi yang untung hanya yang punya milik modal saja, yang pinjam ya babak belur kan gitu ya. Yang terakhir adalah menjaga kehormatan. Kehormatan di sini maksudnya adalah ya kehormatan jiwa kita, diri kita. Allah memerintahkan menikah misalnya, itu kan supaya kita terhormat. Berbeda dengan hewan, binatang yang mungkin, maaf, kawin bisa saja di mana saja, kan gitu ya.
Jadi kalau misalnya sekarang jajan di mana saja, manusia gitu ya, seperti kawin di mana saja, ya apa bedanya dengan hewan? Dengan kucing yang kita lihat sehari-hari di sekitar rumah dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, ini poin terakhir dari materi kita hari ini. Bagaimana sebetulnya kita memahami Islam, gitu ya? Tentu secara jalan gitu ya, ada hidayah utuh gitu, plug langsung diberikan. Seperti Islamnya apa namanya? eh, Sahabat Umar bin Khattab asalnya benci sekali kepada Nabi, tapi ketika hidayah datang kan nggak bisa apa-apa. Dia hanya mendengar sholat lepas membaca Al-Quran, adiknya membaca Al-Quran, surat Toha, marah dulu, tapi lama-lama luluh hatinya, masuklah Islam. Kan bisa tolak. Tapi juga melalui ikhtiar atau hidayah tadi juga insting gitu ya. Ujung-ujung ada laduni ya, tahu aja begini-begini. Ada juga hidayah memahami Islam. Ada ikhtiar ya, harus ada ikhtiar kalau kita tidak memang tidak bisa mengharapkan ataupun istilahnya mah itu hak Allah gitu ya hidayah itu. Tidak kita bisa memaksa. Tapi kadang juga tidak bisa menolak kan ya. Tapi ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Yang melalui ya, secara objektif mungkin ya kita hari ini bagaimana Anda itu beragama Islam itu? Menjalankan agama itu bagaimana? Tentu adalah taklid ya, sesuai apa yang diajarkan saja kan. Orang tua, keluarga, guru agama atau ustadz kiai, ajengan kan gitu ya. Di masjid, di madrasah, pesantren. Itu yang Anda amalkan, berarti itu sumbernya adalah dari guru-guru kita itu. Namun jika Anda ingin mempelajari atau memahami Islam secara mandiri, nah ini maksudnya, Anda bisa melalui metode kajian sumber-sumber pokok Islam. Yang tadi, contohnya Al-Quran, hadis. Gitu ya. Nah, kalaupun Al-Quran bisa melalui terjemah, hanya tahu artinya saja. Boleh. Tapi harus dibimbingkan, ditanyakan, dikonsultasikan kepada yang lebih paham. Jangan hanya sendiri. Bisa saja kenapa? Bisa sesat. Gitu ya. Lama-lama kelamaan bisa menganggap ini togut, sesat, dan sebagainya orang lain. Bahaya. Bisa membaca tafsir juga ya, berbagai tafsir. Banyak sekarang sudah berbahasa Indonesia ataupun karya monumental dari ulama-ulama tafsir di Indonesia gitu ya. Nah, yang kontemporer misalnya Al-Misbah gitu ya. Nah, itu silakan lebih mudah untuk dibaca karena bahasanya bahasa Indonesia. Tapi jangan merasa kebenaran tunggal karena sudah baca tafsir, wah ini benar ya, berarti itu salah. Tidak. Kenapa? Karena sifatnya kebenaran dalam tafsir itu relatif. Zanni. Ya. Karena tafsir bukan Al-Quran. Al-Quran bukan tafsir. Tafsir itu kan sudah interpretasi. Mufasir, memahami ayat Al-Quran. Kan gitu. Namanya interpretasi, itu sudah adanya akal manusia. Akal manusia tidak dijamin kebenarannya. Beda dengan Al-Quran. Ayatnya gitu ya. Itu wahyu Allah. Dari segi kata, jumlah huruf, susunan, dan sebagainya. Itu qat'i, mutlak kebenaran. Tapi pemahaman bisa berbeda. Itulah mengapa kita tidak boleh mengklaim kebenaran dalam interpretasi agama. Ya, bisa saja berbeda itu memang dikehendaki oleh Allah. Gitu ya. Allah inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa qaba'ila wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Jelas-jelas dalam Al-Quran Allah menciptakan laki-laki perempuan kan gitu ya. Berbangsa-bangsa bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Artinya saling memberi, mengasihi, memahami, gitu kan, berhubungan baik, membina sebuah hubungan yang harmonis dan seterusnya. Tidak menjadikan manusia itu satu saja, satu kelompok, satu gelombang, satu bentuk. Tidak, Allah menghendaki yang berbeda-beda. Artinya apa? Perbedaan sebuah jenis. Kedua, kajian historis sosial kultural, empiris dan problem solving. Ini lebih apa ya? Ya objektif, artinya lebih ke materi lah katakan lapangan gitu sosial gitu ya. Anda mengkaji histori ya atau apa misalnya sejarah-sejarah Islam, sejarah peradaban, bisa Anda menemukan mutiara-mutiara Islam. Ini hidayah Islam. Anda membaca abad pertengahan banyak ilmuwan Islam. Coba Anda dalam ekonom ada nggak ahli-ahli kalau Islam gitu ya? Kalau dalam ahli apa namanya eksak itu banyak kita kenal ya.
Al-Jabar gitu, Al-Khwarizmi gitu ya. Nah, sosial ada Ibnu Khaldun gitu ya, dan seterusnya dan banyak sekali. Nah, itu kajian itu bisa menemukan Anda pada Islam, ya. Sosiokultural gitu, fenomena-fenomena sosial dan juga budaya, empiris dan pemecahan masalah, bisa saja. Nah, ada influencer atau tokoh atau artis lah kemarin beberapa waktu belakang ya yang masuk Islam mualaf ya. Sebutlah salah satu artis ya punya podcast gitu kan. Podcast yang jadi tempat klarifikasi katanya kan gitu. Itu kan mualaf gitu ya. Itu menurut saya itu merupakan hasil dari pengamatan dan diskusi beliau dengan salah satu tokoh agama atau yang mengajak ustadznya gitu ya, atau kiai atau yang paham agama. Itu kan kajian mendalam, berdiskusi tentang fenomena dan seterusnya. Akhirnya menemukan sebuah kebenaran secara akal, akhirnya turunlah hidayah, ialah masuk Islam. Kan begitu. Dan terakhir metode tipologi. Tipologi itu ya bukan tipe salah ketik gitu ya. Tipologi itu adalah metode perbandingan konsep-konsep dasar dalam agama. Misalnya ada 5 konsep Tuhan, Rasul, kitab suci, situasi, kemunculan, figur dan tokoh yang bersama Rasul. Nah, 5 poin inilah yang dibandingkan misalnya Islam Tuhannya siapa, Kristen Tuhannya siapa, Hindu Tuhannya siapa, Buddha siapa, semuanya. Rasulnya siapa, kitab sucinya apa, semuanya di display, ditampilkan, dibaca semua. Mana yang lebih menonjol ataupun yang diterima secara rasio, secara akal. Tapi rata-rata insya Allah mudah-mudahan ya. Ya insya Allah lah, pasti Islam yang menonjol. Karena kita sudah Islam ya. Tapi insya Allah rata-rata secara objektif Islam adalah agama yang rasional. Teori konsep Tuhannya saja sih. Esa, tunggal, tauhid dengan trinitas. Coba Anda bandingkan, diskusikan. Ini bukan untuk menyalahkan, menjelekan yang lain, tapi justru untuk mencari kebenaran secara individu kita ya. Itu maksudnya. Tapi kalau keluar ya jangan sampai menyalahkan ataupun mencela gitu ya. Sembahan orang lain karena ada larangan. Janganlah kalian menyela sembahan orang lain. Orang kafir, orang musyrik karena akan kembali mencela Tuhanmu. Jangan. Ya. Seperti itu, saudara. Nah, itu barangkali penjelasan dari saya mengenai tema Islam, makna, tujuan, dan cara memahami. Itu beberapa lagi pemaparannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, gitu ya. Selanjutnya,